Alhamdulillahi ala ni'amihi zahira wal batina qadiman wa hadisan. Salatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alazina saru bi nusrati syairun hasisan wa ala tabaihim alazina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah jamaah rahimakumullah. Kembali di channel Mata Cinta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nikmat. Apabila kita mau mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lantas, apa yang disebut nikmat itu? Nikmat dalam bahasa Arab menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, an-ni'matu, nikmat itu ialah ma an'amallah azza wa jal alal insan. Nikmat secara istilah ialah yang diberikan Allah azza wa jal kepada manusia. Sedangkan menurut bahasa, nikmat ialah yang terasa ngeunah karasa ku manusia. Nikmat teh nyaet anu karasa ngeunah ku manusia, eta menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ma'an amallah azza wa jal alal insan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat. Dan nikmat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang perbedaannya itu dari segi menulisnya. Jadi ditulisnya beda, tapi dibacanya sama. Yang pertama ditulis dengan ta mabsutah, atau yang seperti perahu seperti gini. Alif, ta seperti itu, ta mabsutah yang terbuka. Jadi dalam Al-Quran disebut sampai 8 kali. Ada 8 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nikmat itu. Seperti salah satunya dalam surat Ibrahim ayat ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tahsuha ni'matallah wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat di sini disebut nikmat hissi atau nikmat indrawi. Nikmat ini Allah berikan kepada semua manusia, baik kepada orang muslim ataupun non muslim. Jadi semua orang
semua manusia akan diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat makan, nikmat merasakan, nikmat mata dengan penglihatannya, nikmat hidung dengan penciumannya, nikmat mulut dengan pengecap rasanya, bisa merasakan tidur, dan nikmat-nikmat yang indrawi. Jadi nikmat ini disebut nikmat hissi atau nikmat indrawi. Dan nikmat ini tidak terkait dengan keislaman atau kafir, mukmin atau kafirnya seseorang. Jadi nikmat ini Allah turunkan kepada semua orang. Ini merupakan bentuk dari sifat Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih. Allah memberikan nikmat ini kepada semua orang, tidak terkecuali. Dan yang kedua, nikmat atau yang ditulisnya dengan tak marbutoh, robit marbutoh, yang bulat itu tak marbutoh. Disebut marbutoh karena melingkar gitu ya. Nah, nikmat ini disebut dalam Al-Quran 17 kali. Di antaranya surat An-Nahl. Minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallaha la tuhsuha innallaha al-ayah. Dan jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat ini merupakan nikmat khusus. Nikmat disebut nikmat maknawi, karena nikmat ini hanya diberikan karena keislaman seseorang. Nikmat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman saja. Karena terkait dengan ayat dari surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nikmat ini disebut nikmat maknawi, seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat bisa merasakan indahnya membaca Al-Quran, kenikmatan-kenikmatan ketika sujud di tengah malam, nikmatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan ketika menghadap Rabb, kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bagaimana yang disebut dengan tertipu dengan kenikmatan. Ada orang yang tertipu dengan kenikmatan banyak. Seperti orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu malah membuat dirinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua masukkan dalam golongan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, dan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.